Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Luna, seorang gadis desa sederhana yang menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh keberanian. Dari seorang TKW di negeri asing, hingga menemukan cinta yang tulus dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, cerita ini adalah tentang pengorbanan, harapan, dan cinta sejati yang mengubah segalanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah desa kecil di Kediri, di mana hamparan sawah hijau membentang hingga horizon dan udara pagi dipenuhi kicau burung, hidup seorang gadis bernama Luna. Rumahnya berdiri di ujung desa, sederhana dan terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk. Kehidupan Luna adalah cerminan dari perjuangan banyak keluarga miskin di desanya. Ayahnya, Pak Darto, dulu seorang petani pekerja keras, kini terbaring lemah di atas kasur lusuh akibat penyakit yang tak kunjung sembuh. Sementara itu, ibunya, Bu Widi, setiap hari berjuang mencari nafkah sebagai buruh cuci pakaian tetangga. Namun, usaha keras Bu Widi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi untuk membayar pengobatan suaminya. Hutang kepada rentenir terus menumpuk, seperti lingkaran setan yang tak berujung. Setiap kali rentenir datang ke rumah mereka, Luna mendengar ancaman-ancaman kasar yang membuat tubuhnya bergetar. Ibunya menangis di sudut ruangan, memohon waktu tambahan, tapi rentenir itu hanya menjawab dengan dingin, "Kalau tidak lunas minggu depan, rumah ini kami sita." Ancaman itu menggantung di udara seperti awan gelap, membayangi kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai anak sulung, Luna merasa dirinya harus menjadi harapan keluarga. Adik-adiknya masih kecil dan membutuhkan perhatian. Adik bungsunya, Siti, baru berusia 7 tahun dan sering bertanya dengan polos, "Kakak, kapan kita bisa makan enak lagi?" Pertanyaan itu menghantam hati Luna seperti pisau. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada adiknya bahwa bahkan untuk makan nasi saja mereka harus berhutang? Rasa bersalah Luna semakin berat setiap harinya. Ia merasa seperti beban keluarga yang tak berguna, hanya menjadi saksi penderitaan tanpa mampu berbuat apa-apa. Luna sebenarnya memiliki mimpi besar. Ia selalu ingin menjadi seorang guru. Sejak kecil, ia senang mengajari anak-anak di desa membaca dan menulis. Namun, kemiskinan menghancurkan impian itu. Setelah lulus SMA, Luna tidak punya pilihan lain selain membantu ibunya bekerja. Pagi-pagi ia pergi ke sawah membantu memetik hasil panen orang lain, dan sore harinya ia mencuci pakaian bersama ibunya. Tapi penghasilan mereka tetap tidak cukup. Ketika ayahnya membutuhkan perawatan yang lebih serius, Luna merasa ia harus mengambil keputusan besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidup keluarganya. Luna duduk di kursi kayu tua di dapur rumahnya yang sederhana. Di hadapannya, sebuah piring berisi nasi dengan sedikit sambal dan tempe goreng dingin menjadi sarapan pagi yang terasa hambar. Di luar, suara ayam berkokok dan gemerisik daun dari pohon mangga di halaman membawa kedamaian sesaat. Namun, hati Luna tidak pernah benar-benar damai. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan hutang, penyakit ayahnya, dan kebutuhan adik-adiknya. Sambil mengaduk nasi di piring, ia menatap ibunya, Bu Widi, yang sibuk mencuci pakaian di ember besar. Sesekali, ibu itu mengusap peluh di dahinya. "Luna, habiskan nasimu. Jangan cuma diaduk-aduk." Suara Bu Widi terdengar lelah, tapi penuh kasih. "Iya, Bu," jawab Luna singkat, tapi tangannya tetap tak bergerak. Ia tahu, setiap butir nasi di piringnya adalah hasil kerja keras ibunya. Tapi makan rasanya sulit ketika beban pikiran begitu menekan. Di kamar belakang, terdengar batuk-batuk ayahnya, Pak Darto, yang semakin sering terdengar setiap pagi. Batuk itu seperti lonceng pengingat bahwa waktu keluarga mereka semakin menipis. Hari itu, Luna sudah mengambil keputusan besar. Ia tidak tahan lagi melihat ibunya bekerja tanpa henti sementara ayahnya semakin lemah. Fajar, adiknya yang masih SMP, sudah mulai bekerja serabutan membantu tetangga, tapi hasilnya tidak cukup. Siti, si bungsu, hanya bisa bertanya-tanya dengan polos, "Kenapa ayah nggak sembuh-sembuh, Kak?" Pertanyaan itu adalah luka tersendiri di hati Luna. Selepas makan,
Luna menghampiri ibunya yang sedang memeras kain di halaman belakang. "Bu, aku mau ngomong sesuatu," katanya dengan suara ragu. Bu Widi berhenti memeras kain, menatap putrinya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nak?" "Bu, aku mau pergi jadi TKW," ujar Luna akhirnya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti guntur yang tiba-tiba datang dari langit cerah. Wajah Bu Widi berubah, seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Luna, apa kamu serius? Kamu tahu kerja di luar negeri itu nggak mudah, apalagi buat perempuan seperti kamu." "Aku tahu, Bu. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau aku nggak pergi, kita nggak akan bisa bayar hutang. Ayah butuh obat, dan adik-adik butuh masa depan. Aku nggak bisa tinggal diam terus di sini." Bu Widi terdiam. Ia memandang wajah putrinya yang masih muda, penuh semangat tapi terlihat begitu lelah dengan kehidupan yang terlalu keras untuk usianya. Sebagai seorang ibu, ia tidak pernah ingin anak-anaknya pergi jauh, apalagi ke tempat asing yang penuh ketidakpastian. Tapi Luna benar, mereka sudah kehabisan pilihan. "Kalau itu yang kamu pilih, Bu nggak akan melarang. Tapi tolong, hati-hati, Nak. Jangan percaya orang sembarangan," kata Bu Widi akhirnya dengan suara bergetar. Luna mengangguk. Ia tahu ibunya hanya mencoba menyembunyikan ketakutan di balik sikap tegar itu. Malamnya, sebelum tidur, Luna duduk di dekat ranjang ayahnya. Pak Darto yang dulu tegap kini terlihat begitu rapuh, dengan tubuh kurus yang nyaris tidak bergerak. Luna menggenggam tangan ayahnya yang terasa dingin dan kasar. "Ayah, Luna akan pergi sebentar. Luna janji akan pulang dengan membawa uang supaya ayah bisa berobat," katanya pelan. Pak Darto hanya bisa tersenyum lemah. "Jaga dirimu, Luna. Ayah bangga padamu," ucapnya dengan suara serak. Kata-kata itu menjadi dorongan terakhir yang Luna butuhkan. Keesokan harinya, Luna mengunjungi tetangganya, Bu Reni, yang sudah beberapa kali menjadi TKW di Arab Saudi. Dengan bantuan Bu Reni, Luna diperkenalkan kepada seorang agen yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar. "Kamu cuma perlu sabar. Kalau kamu nurut, majikan pasti baik," kata agen itu. Luna mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Hari keberangkatan pun tiba. Di terminal bus, keluarga Luna berkumpul untuk mengantarnya. Siti, si bungsu, terus memegang tangan Luna. "Kakak, jangan lama-lama ya. Aku takut kalau kakak nggak pulang," katanya dengan suara serak karena menangis semalaman. Luna berjongkok, memeluk adiknya erat-erat. "Kakak janji, ini semua untuk kalian. Kakak pasti pulang," ucapnya dengan suara bergetar. Ia menatap ibunya yang berusaha tersenyum, meskipun air mata terus mengalir di pipinya. Pak Darto tidak bisa ikut mengantar, tapi Luna tahu dua ayahnya menyertai langkahnya. Ketika bus mulai bergerak, Luna menatap keluarganya yang semakin kecil di kejauhan. Air matanya tidak bisa ditahan lagi. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Demi keluarganya, ia rela mengorbankan mimpi menjadi guru dan masa mudanya. Perjalanan ke negeri asing itu tidak hanya membawa tubuhnya, tapi juga seluruh harapan keluarganya. Perjalanan Luna ke Arab Saudi adalah perjalanan pertama yang membawanya jauh dari rumah. Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela, memandang awan putih yang membentang seperti lautan kapas. Namun, perasaan gembira itu cepat digantikan oleh rasa cemas. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian sederhana dan surat-surat resmi. Di kepalanya, berputar-putar pikiran tentang seperti apa kehidupan di negeri asing yang sering ia dengar dari cerita orang-orang. Setibanya di Bandara Jeddah, ia disambut oleh suhu panas yang membuat tubuhnya berkeringat hanya dalam beberapa menit. Agen tenaga kerja yang menjemputnya berbicara dengan nada cepat, menggunakan campuran bahasa Arab dan Inggris yang sulit dimengerti Luna. Ia hanya bisa mengangguk dan mengikuti instruksi, meskipun rasa gugup terus menghantuinya. Dalam hati, ia berharap bahwa majikan barunya akan baik hati seperti yang dijanjikan agen. Ketika Luna tiba di rumah majikannya, ia takjub melihat ukuran rumah itu. Bangunan besar dengan pintu kayu ukiran, lampu kristal yang menggantung di langit-langit tinggi, dan lantai marmer yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Tetapi kekaguman itu cepat memudar ketika ia bertemu dengan penghuni rumah. Majikan perempuan, seorang wanita parubaya dengan wajah dingin, menyapanya dengan suara datar. "Ini pekerja baru kita?"
katanya sambil memandang Luna dari kepala hingga kaki, seperti menilai barang yang baru dibeli. Hari pertama bekerja langsung menjadi ujian bagi Luna. Ia harus membersihkan seluruh rumah, mencuci piring-piring besar yang digunakan untuk makan keluarga besar, dan merapikan pakaian-pakaian yang bertumpuk di kamar cucian. Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, seperti menumpahkan air atau tidak mengatur posisi kursi dengan sempurna, majikannya langsung mengomel. "Kamu harus lebih cepat. Jangan malas." Suara tajam itu terus terdengar sepanjang hari. Luna menahan air matanya, berusaha tetap tenang. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku di sini untuk keluarga. Aku harus kuat." Malam hari, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Luna duduk di atas tikar kecil di kamar pembantu yang sempit. Punggungnya sakit, dan tangannya lecet karena mencuci. Di sudut ruangan, ada sebuah koper yang ia bawa dari Indonesia, tetapi ia terlalu lelah untuk membukanya. Dengan mata yang mulai terpejam, ia memikirkan keluarganya di kampung halaman. Bagaimana kondisi ayahnya? Apakah adik-adiknya sudah makan malam? Ia ingin menelepon ibunya, tetapi agen mengatakan bahwa ia tidak boleh menggunakan telepon sebelum mendapatkan izin dari majikan. Hari-hari berlalu, dan pekerjaan Luna semakin berat. Selain membersihkan rumah, ia juga harus memasak untuk keluarga besar. Namun, meskipun lelah, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik. Di sela-sela waktu kerjanya, ia mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa Arab agar bisa memahami perintah majikannya. Luna adalah pembelajar yang cepat. Ia sering mencatat kata-kata baru di potongan kertas kecil yang ia simpan di sakunya. Suatu hari, Luna menerima surat dari kampung halamannya. Surat itu dibawa oleh salah satu staf agen, dan ketika Luna membukanya, tangannya gemetar. Di dalam surat itu, ibunya menulis tentang kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Bu Widi bercerita bahwa Pak Darto sekarang hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Rentenir juga terus datang setiap minggu, mengancam akan mengambil rumah jika mereka tidak segera melunasi hutang. "Luna, kami semua merindukanmu. Tapi tolong, jangan lupa makan dan jaga dirimu. Kami tahu kamu bekerja keras untuk kami," tulis ibunya di akhir surat. Air mata Luna jatuh membasahi surat itu. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berada di samping keluarganya saat mereka membutuhkan. Tetapi surat itu juga memberinya kekuatan baru. Ia tahu bahwa ia harus bertahan. Tidak peduli sekeras apapun kehidupan di rumah majikan, ia harus mengirim uang agar keluarganya bisa keluar dari kesulitan. Namun, tidak semua penghuni rumah bersikap buruk kepada Luna. Ada seorang pelayan tua, yang bekerja sebagai tukang kebun, yang selalu memberinya semangat. Pria itu, yang bernama Hasan, sering memberinya senyuman ramah dan membagikan sedikit roti saat Luna terlalu sibuk untuk makan. "Jangan menyerah, anak muda. Hari-hari buruk akan berlalu," katanya dengan bahasa Arab yang lambat, mencoba agar Luna memahaminya. Kata-kata Hasan menjadi pengingat bahwa tidak semua orang di dunia ini kejam. Di tengah kesibukan dan tekanan, Luna menemukan momen-momen kecil untuk bertahan. Ketika ia selesai bekerja di malam hari, ia suka memandang langit dari jendela kecil di kamar pelayannya. Bintang-bintang di langit Arab berbeda dari yang ia lihat di kampung halamannya, tetapi mereka memberinya harapan. "Aku pasti bisa melewati ini. Aku pasti akan pulang membawa kebahagiaan untuk keluargaku," pikirnya sambil memejamkan mata. Hari itu adalah salah satu hari tersibuk bagi Luna. Keluarga majikannya sedang mempersiapkan pesta besar untuk kerabat dan teman-teman mereka. Sejak pagi, Luna sudah sibuk membersihkan rumah, menata perabot, dan membantu memasak di dapur. Suasana di rumah begitu ramai, dipenuhi suara tamu yang berbicara dengan lantang dalam bahasa Arab yang sulit dimengerti Luna. Meskipun lelah, ia tetap bekerja dengan sepenuh hati, memastikan semua pekerjaan selesai dengan baik. Ketika pesta dimulai, Luna diperintahkan untuk melayani minuman kepada para tamu. Ia membawa nampan berisi gelas-gelas teh dan kopi, berjalan hati-hati di antara tamu-tamu yang duduk di sofa mewah di ruang tamu. Beberapa tamu melihatnya dengan tatapan dingin, bahkan ada yang mengabaikannya seolah-olah ia tak terlihat. Luna hanya menundukkan kepala, berusaha tidak memperhatikan perlakuan mereka. Di sudut ruangan, seorang pria duduk sambil memperhatikan semua orang dengan tenang. Ahmed, seorang saudagar kaya yang terkenal di lingkungan itu, menghadiri pesta sebagai salah satu tamu kehormatan. Ia adalah pria yang disegani, bukan hanya karena kekayaannya,
tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ahmed adalah tipe pria yang tidak suka berbicara berlebihan, tetapi pandangan matanya selalu tajam, seolah mampu melihat jauh ke dalam hati seseorang. Ketika Luna berjalan melewati Ahmed, ia tidak sengaja menjatuhkan salah satu gelas dari nampannya. Gelas itu pecah di lantai, menciptakan suara keras yang menarik perhatian semua orang di ruangan. Majikan Luna langsung menegurnya dengan suara keras. "Apa yang kau lakukan? Dasar ceroboh!" Luna segera meminta maaf, berlutut untuk membersihkan pecahan gelas sambil menahan air mata. Ia merasa malu dan takut jika kejadian ini akan membuatnya dihukum. Ahmed, yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, memutuskan untuk menghampiri Luna. Ia membungkuk, mengambil beberapa pecahan gelas, dan berkata dalam bahasa Arab, "Tenang saja, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan." Ia mendongak, melihat pria itu tersenyum lembut padanya. Itu adalah senyuman pertama yang ia terima sejak ia tiba di rumah itu. Setelah insiden itu, Ahmed mulai memperhatikan Luna lebih sering. Bukan karena ia merasa kasihan, tetapi karena ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri gadis muda itu. Ketulusan Luna terpancar dalam setiap gerakannya, meskipun ia sering diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang di sekitarnya. Ahmed memperhatikan bagaimana Luna diam-diam memberi makan pelayan tua yang sakit, bahkan ketika ia sendiri jarang makan dengan cukup. Ia melihat bagaimana Luna tetap sopan, meskipun sering dimarahi oleh majikannya. Beberapa hari setelah pesta, Ahmed kembali ke rumah itu, bukan sebagai tamu, tetapi dengan alasan ingin bertemu pemilik rumah untuk urusan bisnis. Namun, niat sebenarnya adalah untuk melihat Luna lagi. Ketika ia melihat Luna di taman, sedang membantu Hasan, tukang kebun tua, Ahmed memutuskan untuk mendekatinya. "Kamu Luna, kan?" Ahmed bertanya dalam bahasa Arab yang jelas. Luna terkejut mendengar namanya disebut. Ia mengangguk pelan, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ahmed tersenyum. "Aku melihat cara kamu merawat Hasan kemarin. Tidak banyak orang yang peduli pada orang lain seperti kamu. Apa yang membuatmu begitu baik hati?" Pertanyaan itu membuat Luna bingung. Ia tidak pernah menganggap apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang istimewa. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan," jawabnya pelan. "Hasan sudah tua dan sakit. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membantunya?" Jawaban itu membuat Ahmed semakin tertarik. Dalam pikirannya, ia mengingat kembali bagaimana keluarganya sendiri lebih peduli pada hartanya daripada dirinya. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana cinta dan kejujuran seringkali digantikan oleh ambisi dan keserakahan. Tetapi Luna berbeda. Gadis itu, dengan latar belakang yang sederhana, memiliki hati yang murni dan penuh belas kasih. Ahmed merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Dalam beberapa minggu berikutnya, Ahmed mulai sering berkunjung ke rumah itu. Ia selalu membawa alasan untuk berbicara dengan majikan Luna, tetapi sebenarnya ia ingin mengamati Luna lebih dekat. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kesan pertama. Dan semakin ia mengenal Luna, semakin ia yakin bahwa gadis itu memiliki kejujuran dan ketulusan yang langka. Pada suatu hari, Ahmed memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Luna tentang perasaannya. "Luna, aku tahu ini mungkin terdengar aneh bagimu, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, dan jika kamu mau, aku ingin membantumu keluar dari situasi sulit ini." Luna terdiam. Kata-kata Ahmed membuatnya bingung. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai pria itu. Tetapi di balik kebingungannya, ada perasaan hangat yang perlahan mulai tumbuh. Ahmed bukan hanya seorang pria kaya. Ia adalah seseorang yang melihat Luna bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai manusia. Kabar bahwa Ahmed, seorang saudagar kaya dan terpandang, ingin menikahi Luna mengejutkan banyak orang, termasuk keluarga Ahmed sendiri. Keputusan ini dianggap aneh, bahkan kontroversial. Ahmed bisa saja menikahi siapapun, termasuk wanita dari keluarga terpandang, tetapi ia memilih seorang TKW dari desa kecil di Indonesia. Keluarga Ahmed, terutama ibunya, merasa keputusan ini adalah aib. "Bagaimana mungkin kau menikahi seorang pelayan? Apa yang akan dikatakan orang lain tentang keluarga kita?" tegur ibunya dengan nada tajam ketika Ahmed menyampaikan niatnya. Namun, Ahmed tetap teguh pada keputusannya. Baginya, cinta dan ketulusan jauh lebih penting daripada status sosial atau pendapat orang lain.
Ia menjelaskan bahwa Luna adalah perempuan yang istimewa, seseorang yang telah menunjukkan nilai-nilai yang jarang ia temukan dalam hidupnya. Ibu, aku sudah cukup lelah hidup di tengah orang-orang yang hanya peduli pada hartaku. Luna berbeda. Dia adalah orang yang tulus dan jujur. Aku ingin bersamanya, ucap Ahmed tegas. Meskipun ibunya tetap menentang, Ahmed tidak goyah. Bagi Luna, lamaran Ahmed adalah dilema yang berat. Di satu sisi, ia merasa tidak pantas. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis miskin dari desa, menikahi pria kaya raya seperti Ahmed? Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata Ahmed yang menyentuh hatinya. Ahmed tidak hanya menawarkan pernikahan, tetapi juga janji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Luna dan keluarganya. Setelah malam panjang penuh renungan dan doa, Luna akhirnya menerima lamaran Ahmed. Keputusannya bukan tanpa keraguan, tetapi ia percaya bahwa mungkin ini adalah jalan yang telah digariskan untuknya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, meskipun tetap menjadi bahan pembicaraan di kalangan sosial Ahmed. Beberapa orang hadir hanya untuk memandang rendah Luna, sementara yang lain datang karena rasa penasaran. Luna, mengenakan gaun sederhana yang dipilih Ahmed sendiri, tampak gugup di tengah kerumunan. Namun, di samping Ahmed yang selalu memberinya senyuman hangat, ia merasa sedikit lebih tenang. Setelah menikah, Luna mulai menjalani kehidupan baru sebagai istri Ahmed. Namun, kehidupan itu jauh dari mudah. Keluarga Ahmed, terutama ibunya, kerap memperlakukannya dengan dingin. Setiap kali mereka bertemu, ibunya selalu menyindir, "Apakah kau sudah belajar bagaimana menjadi istri yang layak untuk anakku?" Luna hanya menundukkan kepala dan menahan air mata. Ia tahu, statusnya sebagai mantan TKW membuatnya sulit diterima. Ahmed, di sisi lain, selalu berusaha melindungi Luna dari komentar pedas keluarganya. Ia sering berkata, "Jangan dengarkan mereka. Kau adalah pilihanku, dan itu yang terpenting." Kata-kata Ahmed memberinya kekuatan untuk terus bertahan, meskipun hatinya sering terluka. Ia mulai belajar budaya baru, mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di lingkungan Ahmed. Namun, perbedaan usia, budaya, dan status sosial di antara mereka membuat hubungan itu terasa canggung pada awalnya. Di rumah besar Ahmed, Luna sering merasa kesepian. Meskipun Ahmed selalu memperlakukannya dengan baik, ia sering sibuk dengan bisnisnya. Luna menghabiskan banyak waktu sendirian, mencoba memahami dunia baru yang kini menjadi miliknya. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia yang berbeda, tidak sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Ahmed, tetapi juga tidak lagi menjadi gadis desa yang dulu ia kenal. Malam itu adalah salah satu malam paling hening di rumah besar Ahmed. Di luar, angin padang pasir berhembus lembut, membawa udara hangat yang menyusup melalui celah jendela. Luna duduk di ruang tamu, merapikan meja yang baru saja ia bersihkan. Suasana rumah yang biasanya penuh dengan suara hiruk-pikuk kini terasa begitu sepi. Ahmed sedang duduk di sofa, memandang ke arah luar jendela dengan pandangan yang kosong. Wajahnya tampak letih, dan sorot matanya menunjukkan ada sesuatu yang berat dalam pikirannya. "Ahmed, apakah kau baik-baik saja?" tanya Luna pelan, memecah keheningan. Ahmed menoleh, tersenyum lemah, lalu memberi isyarat agar Luna duduk di dekatnya. Tanpa ragu, Luna berjalan mendekat dan duduk di ujung sofa. Ia menatap wajah Ahmed yang serius, menunggu apa yang akan dikatakannya. "Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahumu sesuatu," ucap Ahmed akhirnya. Suaranya tenang, tetapi ada nada kesedihan di dalamnya. "Ada sesuatu tentang diriku yang belum kau ketahui." Luna mengangguk perlahan. Ia tidak tahu apa yang akan Ahmed sampaikan, tetapi ia bisa merasakan bahwa hal itu penting. Ahmed menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Luna, aku tidak punya banyak waktu," ucapnya dengan suara yang terdengar lebih berat. "Aku menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Dokter mengatakan bahwa harapan hidupku mungkin tidak lama lagi." Kata-kata itu menghantam Luna seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya terasa kaku, dan ia hanya bisa memandang Ahmed dengan tatapan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar. Ahmed tersenyum kecil, tetapi senyuman itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. "Aku mengidap penyakit jantung bawaan. Selama bertahun-tahun, aku mencoba menjalani pengobatan, tetapi dokter mengatakan kondisiku semakin memburuk.
Aku mungkin tidak akan bertahan lama. Luna. Air mata mulai menggenang di mata Luna. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang terlihat begitu kuat dan tangguh ini menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Mengapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Tanyanya dengan suara penuh emosi. Ahmed menggeleng pelan. Karena aku tidak ingin kau menikahiku karena rasa kasihan. Aku ingin kau tahu bahwa aku memilihmu karena aku percaya padamu. Aku ingin seseorang yang bisa membuat sisa hidupku berarti. Dan kau, Luna, telah memberiku harapan baru. Luna tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis, tetapi bukan karena rasa sedih semata. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Rasa iba, rasa kagum, dan rasa hormat kepada Ahmed yang telah mempercayainya dengan rahasia sebesar ini. Luna menggenggam tangan Ahmed dengan erat. Aku di sini, Ahmed. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Ucapnya dengan penuh keteguhan. Pengakuan Ahmed malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sejak saat itu, Luna tidak lagi melihat Ahmed hanya sebagai suaminya. Ia melihatnya sebagai seseorang yang membutuhkan dukungan dan cinta yang tulus. Luna mulai merawat Ahmed dengan sepenuh hati, memastikan bahwa setiap harinya diisi dengan kebahagiaan. Ia menyiapkan makanan yang sehat, menemani Ahmed menjalani pengobatan, dan bahkan belajar lebih banyak tentang penyakit jantung agar ia bisa membantu dengan cara apapun. Hubungan mereka yang sebelumnya dingin mulai berubah. Luna dan Ahmed mulai saling terbuka, berbagi cerita tentang masa lalu dan impian mereka. Ahmed menceritakan masa kecilnya yang penuh dengan tekanan karena tuntutan keluarganya, sementara Luna berbagi tentang perjuangannya melawan kemiskinan. Di tengah perbedaan budaya dan latar belakang mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah ikatan yang didasarkan pada rasa saling memahami dan menghargai. Namun, cobaan datang dari keluarga Ahmed. Ibunya, yang sejak awal menentang pernikahan ini, mencoba mencari cara untuk menggulingkan Luna dari kehidupan Ahmed. Dia hanya mengincar hartamu, teriak ibunya suatu hari saat Ahmed sedang beristirahat. Kau harus memikirkan keluargamu, bukan perempuan itu. Ahmed, meskipun lemah, berdiri di sisi Luna. Ibu, Luna adalah pilihanku. Dia telah memberikan hidupnya untuk merawatku. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka aku mohon jangan mencampuri urusan kami lagi. Kata-kata Ahmed tegas, membuat ibunya terdiam untuk pertama kalinya. Luna merasa terharu dengan sikap Ahmed, tetapi ia tahu bahwa tantangan ini belum berakhir. Setiap hari, ia harus membuktikan kepada keluarga Ahmed dan kepada dirinya sendiri bahwa ia layak berada di sisi Ahmed. Namun, Luna tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan ketulusan. Malam-malam berikutnya, Luna dan Ahmed sering duduk bersama di balkon rumah mereka, memandang bintang-bintang di langit. Di saat-saat seperti itu, mereka merasa bahwa waktu yang mereka miliki, meskipun mungkin singkat, adalah waktu yang penuh makna. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian yang mungkin tidak akan mereka capai, tetapi tetap mereka hargai. Ahmed sering berkata, kehadiranmu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Luna, dengan senyum hangatnya, selalu menjawab, dan kau adalah alasan aku percaya bahwa cinta itu ada. Malam yang mengubah segalanya itu bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi awal dari perjalanan cinta yang mendalam antara dua orang yang menemukan arti hidup di tengah kesulitan. Hari-hari setelah pengakuan Ahmed tentang penyakitnya menjadi awal baru dalam hubungan mereka. Luna yang sebelumnya merasa canggung dalam peran barunya sebagai istri Ahmed, kini menemukan tujuan yang lebih besar, merawat suaminya dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat setiap hari Ahmed penuh makna. Setiap pagi, Luna bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan sehat. Ia belajar memasak berbagai jenis masakan yang sesuai dengan diet Ahmed. Meski awalnya kesulitan memahami bahan-bahan lokal yang berbeda dari yang biasa ia gunakan di Indonesia, Luna berusaha keras. Ahmed selalu tersenyum saat melihat usahanya. Kau benar-benar luar biasa, Luna, katanya sambil mencicipi masakan yang terkadang terlalu asin atau kurang matang. Tapi Ahmed tidak pernah mengeluh. Ia tahu Luna melakukan semua itu dengan cinta. Di sela-sela kesibukannya mengurus rumah, Luna juga mulai membaca buku-buku tentang kesehatan jantung. Ia ingin memahami lebih banyak tentang kondisi Ahmed dan bagaimana ia bisa membantu. Setiap kali Ahmed pergi ke dokter untuk pemeriksaan, Luna selalu mendampinginya.
Ia mendengarkan dengan saksama saat dokter menjelaskan kondisi Ahmed, mencatat apapun yang perlu ia ketahui. Dokter bahkan terkejut melihat dedikasi Luna. "Ahmed, kau beruntung memiliki istri seperti dia," ujar dokter suatu kali. Ahmed hanya tersenyum, menggenggam tangan Luna lebih erat. Namun, hubungan mereka tidak selamanya berjalan mulus. Keluarga Ahmed, terutama ibunya, masih sulit menerima kehadiran Luna. Setiap kali ada kesempatan, ibunya tidak segan-segan melontarkan sindiran. "Kau pikir kau bisa merawat Ahmed dengan latar belakangmu? Kau hanya seorang pelayan. Luna, apa yang kau tahu tentang dunia kami?" kata ibunya dengan nada dingin. Luna tidak pernah menjawab. Ia hanya menunduk, menahan air matanya. Tetapi Ahmed selalu membelanya. "Ibu, cukup. Luna telah melakukan lebih banyak untukku daripada siapapun. Jika kau tidak bisa menghormatinya, maka lebih baik kau tidak berkata apa-apa," ucap Ahmed dengan tegas. Meskipun sakit, ia tidak pernah membiarkan siapapun merendahkan Luna. Meski demikian, Luna tidak pernah membenci ibu Ahmed. Ia mengerti bahwa wanita itu hanya menginginkan yang terbaik untuk putranya. Luna berusaha menunjukkan bahwa ia tulus, bukan hanya dalam merawat Ahmed, tetapi juga dalam segala hal yang ia lakukan. Suatu hari, ketika ibu Ahmed melihat Luna memijat kaki Ahmed yang bengkak karena efek penyakitnya, ia terdiam. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, ada perubahan kecil dalam sikapnya. Ia mulai berbicara dengan Luna lebih sering, meskipun masih dengan nada formal. Selain merawat Ahmed, Luna juga mulai aktif membantu Hasan, tukang kebun tua yang dulu sering memberinya semangat. Hasan adalah satu-satunya orang di rumah Ahmed yang sejak awal bersikap baik kepada Luna. Luna merasa berhutang budi padanya. Ia sering membawakan makanan untuk Hasan, mendengarkan ceritanya tentang masa mudanya, dan bahkan membantunya menanam bunga di taman. Ahmed yang melihat ini dari jauh hanya bisa tersenyum. "Kau selalu peduli pada orang lain, Luna. Itulah yang membuatku jatuh cinta padamu," katanya suatu hari. Hubungan Luna dan Ahmed semakin dalam seiring berjalannya waktu. Mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan mereka. Ahmed sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya menjadi seorang arsitek sebelum akhirnya ia mengambil alih bisnis keluarga. Luna, di sisi lain, berbagi tentang impiannya menjadi seorang guru, sesuatu yang harus ia tinggalkan demi keluarganya. Percakapan-percakapan itu membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain, melupakan perbedaan usia, budaya, dan latar belakang yang sebelumnya menjadi penghalang. Namun, tidak semua hal berjalan lancar. Kondisi Ahmed semakin memburuk. Ada hari-hari di mana ia terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur. Melihat suaminya dalam keadaan seperti itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi Luna. Tetapi ia tidak pernah menunjukkan kelemahannya di depan Ahmed. Setiap kali Ahmed terlihat putus asa, Luna selalu berkata, "Aku di sini. Kita akan melewati ini bersama." Sikap Luna yang penuh semangat itu membuat Ahmed merasa lebih kuat. "Kau adalah cahaya dalam hidupku, Luna," katanya suatu malam sambil memegang tangan Luna. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan seseorang seperti dirimu. Kau telah memberiku alasan untuk terus berjuang." Di tengah perjuangan mereka, keluarga Ahmed mulai melihat Luna dalam cahaya yang berbeda. Mereka melihat bagaimana Luna merawat Ahmed tanpa mengeluh. Bagaimana ia mengorbankan segalanya untuk pria yang ia cintai. Bahkan ibu Ahmed, yang dulu keras kepala, mulai menunjukkan rasa hormat kepada Luna. Suatu hari, ia mendatangi Luna di dapur. "Aku mungkin tidak pernah mengatakan ini, tapi aku melihat apa yang kau lakukan untuk Ahmed. Aku berterima kasih," katanya singkat sebelum pergi. Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat Luna merasa dihargai untuk pertama kalinya. Meskipun tantangan terus berdatangan, Luna dan Ahmed tetap bertahan. Mereka tahu bahwa waktu mereka mungkin terbatas, tetapi mereka memilih untuk menjalani setiap hari dengan penuh makna. Setiap malam, mereka duduk di balkon, memandang bintang-bintang di langit padang pasir. Dalam keheningan itu, mereka menemukan kedamaian. Pengorbanan Luna tidak hanya menunjukkan cinta sejatinya kepada Ahmed, tetapi juga menjadi bukti bahwa cinta adalah tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Di tengah kesulitan, mereka menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Dan meskipun masa depan mereka tidak pasti, mereka percaya bahwa cinta yang mereka miliki akan terus hidup, melampaui batas waktu dan ruang. Pagi itu,
Suasana rumah besar Ahmed dipenuhi keheningan yang berbeda dari biasanya. Setelah perjuangan yang dilakukan Ahmed untuk sembuh dari penyakitnya itu, akhirnya takdir berkata lain, Ahmed telah pergi untuk selamanya. Setelah perjuangan panjang melawan penyakitnya, ia mengembuskan napas terakhir di sisi Luna. Luna, yang telah berada di samping Ahmed hingga akhir hayatnya, tidak bisa menahan air mata ketika menggenggam tangan suaminya yang mulai dingin. Namun, di balik kesedihan itu, ada rasa syukur yang mendalam. Ahmed meninggalkan dunia ini dengan kedamaian, didampingi oleh seseorang yang mencintainya sepenuh hati. Hari-hari setelah kepergian Ahmed adalah masa-masa yang sulit bagi Luna. Rumah yang dulunya penuh dengan percakapan dan tawa kecil kini terasa begitu sepi. Luna sering duduk di balkon, tempat ia dan Ahmed biasa menghabiskan malam bersama. Ia memandang langit, berharap bisa merasakan kehadiran Ahmed di antara bintang-bintang. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun, dan Luna tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Ketika Ahmed meninggal, ia meninggalkan warisan yang besar untuk Luna. Dalam surat wasiatnya, Ahmed menulis dengan jelas bahwa ia ingin Luna menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti yang sering mereka bicarakan bersama. Aku percaya padamu, Luna, tulis Ahmed dalam surat itu. Gunakan ini untuk membawa perubahan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kau adalah orang yang paling pantas meneruskan mimpiku. Keputusan untuk kembali ke Indonesia bukanlah keputusan yang mudah bagi Luna. Di satu sisi, ia merasa bahwa Arab Saudi adalah tempat di mana kenangan Ahmed akan selalu hidup. Di sisi lain, ia tahu bahwa keluarganya di Kediri masih membutuhkan bantuannya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mempertimbangkan, Luna memutuskan untuk pulang. Ia ingin menggunakan warisan Ahmed untuk membawa perubahan tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi komunitas di kampung halamannya. Perjalanan pulang ke Indonesia membawa campuran emosi yang sulit digambarkan. Saat pesawat mendarat di bandara, Luna merasa gugup. Ia telah pergi begitu lama, dan ia tidak tahu apakah kampung halamannya masih seperti yang ia tinggalkan dulu. Namun, ketika ia melihat senyuman hangat ibunya, Bu Widi, dan pelukan adik-adiknya yang telah tumbuh besar, semua keraguan itu lenyap. Rumah, bagaimanapun, tetaplah rumah. Setibanya di Kediri, Luna segera melunasi semua hutang keluarganya kepada rentenir. Ia ingin memastikan bahwa keluarganya tidak akan pernah lagi hidup dalam bayang-bayang ancaman dan tekanan. Mulai sekarang, kita tidak perlu takut lagi, kata Luna kepada ibunya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Bu Widi. Ia memeluk Luna erat-erat, merasa sangat bangga dengan putrinya. Tetapi Luna tidak berhenti di situ. Ia ingin melakukan lebih dari sekadar membantu keluarganya. Mengingat masa kecilnya yang penuh perjuangan, Luna memutuskan untuk mendirikan usaha kecil di desanya. Dengan menggunakan sebagian dari warisan Ahmed, ia membuka toko bahan makanan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Ia juga mempekerjakan beberapa tetangga yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dalam waktu singkat, toko itu menjadi pusat aktivitas di desa, memberikan manfaat bagi banyak orang. Tidak hanya itu, Luna juga mewujudkan salah satu impian terbesarnya, mendirikan sekolah informal untuk anak-anak kurang mampu. Ia menggunakan uang warisan Ahmed untuk membangun sebuah gedung kecil yang dilengkapi dengan buku-buku dan alat tulis. Di sekolah itu, Luna mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan berhitung. Setiap kali ia melihat senyuman di wajah anak-anak itu, ia merasa bahwa Ahmed pasti bangga padanya. Ini adalah bagian dari mimpinya, pikir Luna. Kehidupan di desa mulai berubah berkat usaha Luna. Ia tidak hanya membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, tetapi juga memberikan harapan kepada banyak orang di sekitarnya. Ketulusan dan kerja kerasnya membuatnya dihormati oleh semua orang di desa. Bahkan mereka yang dulu meremehkan keluarganya kini datang meminta nasihat darinya. Namun, di balik semua kesibukan itu, Luna tidak pernah melupakan Ahmed. Di sudut kamarnya, ia menyimpan foto pernikahan mereka, sebuah kenangan yang selalu mengingatkannya pada cinta yang tulus dan pengorbanan yang besar. Setiap malam, sebelum tidur, Luna berdoa untuk Ahmed. Ia berterima kasih atas semua yang telah mereka bagi bersama dan berjanji untuk terus menjalankan warisan cinta dan kebaikan yang Ahmed tinggalkan. Hari-hari berlalu, dan Luna mulai merasa lebih damai. Meskipun ia telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain.
Kehidupannya di Kediri adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Ahmed mungkin telah pergi, tetapi cintanya tetap hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang Luna lakukan. Ketika matahari terbenam di balik sawah di desanya, Luna sering duduk di beranda, memandang langit yang perlahan berubah menjadi jingga. Ia tersenyum, merasa bahwa Ahmed ada di sana, tersenyum kembali padanya. Di hatinya, Luna tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, seperti yang selalu mereka impikan bersama. Hari itu, angin berembus lembut di desa kecil di Kediri. Matahari bersinar cerah, menyinari hamparan sawah hijau yang membentang luas. Di tengah desa, sebuah taman kecil menjadi pusat perhatian. Taman itu kini dipenuhi suara anak-anak yang bermain riang di area bermain sederhana, sementara para orang tua duduk di bangku kayu di bawah naungan pohon rindang. Di tengah taman, sebuah plakat perunggu dengan tulisan, "Untuk Ahmed, berdiri kokoh," menjadi pengingat akan seseorang yang cintanya melampaui batas waktu dan ruang. Luna duduk di bangku kayu dekat plakat itu, memandang sekeliling dengan senyuman lembut di wajahnya. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak Ahmed meninggalkan dunia ini, tetapi warisan cinta dan kebaikannya tetap hidup dalam setiap tindakan Luna. Hari ini, taman kecil itu tidak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, tetapi juga simbol harapan bagi seluruh desa. Luna kini menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya di desanya tetapi juga di daerah sekitarnya. Sekolah informal yang ia dirikan terus berkembang, dengan semakin banyak anak-anak yang datang untuk belajar. Tidak hanya membaca dan menulis, Luna mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Bagi Luna, pendidikan bukan hanya tentang buku, tetapi tentang membentuk karakter. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi dampak kepada orang lain. Ia sering berkata kepada murid-muridnya. Di toko yang ia kelola, Luna telah memperluas usahanya menjadi sebuah pusat ekonomi kecil. Dengan melibatkan lebih banyak penduduk desa, ia menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang dulunya sulit mendapatkan penghasilan. Ibu-ibu rumah tangga yang dulu hanya tinggal di rumah kini bekerja di toko, sementara para pemuda dilatih untuk mengelola keuangan dan menjalankan usaha. Keberhasilan ini membuat desa Luna menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Namun, meskipun ia kini hidup dengan kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan, Luna tidak pernah melupakan perjuangannya. Setiap kali ia mengingat masa-masa sulit di rumah majikannya di Arab Saudi, ia merasa bersyukur atas perjalanan yang telah ia lalui. Kehidupan mengajarinya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi jika seseorang memiliki tekad yang kuat dan hati yang tulus. Luna sering berkata kepada dirinya sendiri bahwa semua ini terjadi bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena cinta. Ahmed mengajarinya bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, kepercayaan, dan memberi tanpa syarat. Ahmed, meskipun telah tiada, tetap menjadi cahaya yang membimbing langkah Luna. Ia adalah alasan mengapa Luna terus bekerja keras untuk membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik. Di tengah kesibukannya, Luna juga menemukan cara untuk menjaga hubungan dengan keluarganya. Ibunya, Bu Widi, kini menikmati masa tuanya dengan damai, dikelilingi oleh cucu-cucu yang penuh tawa. Adiknya, Fajar, telah menikah dan mulai mengelola usaha kecilnya sendiri, sementara Siti kini menjadi guru di sekolah yang Luna dirikan. Kehidupan keluarga mereka, yang dulu penuh dengan tekanan dan kesulitan, kini berubah menjadi kehidupan yang damai dan penuh cinta. Namun, meskipun Luna telah mencapai begitu banyak, ia tetap rendah hati. Ketika orang-orang memuji apa yang telah ia lakukan, Luna selalu berkata, "Aku hanya menjalankan apa yang Ahmed percayakan padaku. Semua ini adalah untuk menghormati cinta dan kepercayaannya." Bagi Luna, setiap langkah yang ia ambil adalah cara untuk menjaga Ahmed tetap hidup di hatinya. Di taman itu, Luna sering merenungkan pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup adalah serangkaian pilihan, dan setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi yang bisa mengubah jalan hidup kita dan orang lain. Ketika ia memutuskan untuk menjadi TKW, ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan itu akan membawanya kepada Ahmed dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Pilihannya untuk menerima cinta Ahmed, meskipun penuh dengan risiko, adalah bukti bahwa keberanian untuk membuka hati bisa membawa kebahagiaan yang tak terduga. Pesan moral dari perjalanan hidup Luna begitu jelas. Cinta sejati bukanlah tentang apa yang bisa kita terima, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan. Dalam cinta, pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari keindahan.
Ahmed mengorbankan sisa hidupnya untuk memastikan bahwa hartanya digunakan untuk kebaikan. Sementara Luna mengorbankan mimpi pribadinya demi membawa kebahagiaan bagi orang lain. Keduanya menunjukkan bahwa cinta tidak terbatas pada hubungan romantis, tetapi bisa menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan. Di bawah langit senja yang mulai memerah, Luna memandang ke arah plakat perunggu di tengah taman. Ia tersenyum, merasa bahwa Ahmed selalu ada di sisinya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ahmed. Aku akan terus melanjutkan apa yang kita mulai bersama. Cinta kita tidak akan pernah berakhir." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.